Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Machine Learning atau pembelajaran mesin I1, di mana kami ingin mempresentasikan proyek QoS Machine Learning kami dengan judul Credit Card Fraud Detection Using Support Vector Machine atau deteksi penipuan kartu kredit ya menggunakan SVM atau ya metode SVM ini. Oke, mungkin bisa di next. Ini adalah our best team. Yang dimana ada saya sendiri, Ahmad Hakul Yakin dengan NIM akhir 022 dan juga rekan saya, rekan kelompok saya. Saya Alma Lekita Putri dengan akhir NIM 023. Ya. Oke, jadi pada progres 1 ini kita akan menjelaskan pendahuluan dan juga literatur survei dari artikel yang sudah kami cari dengan judul yang sudah saya bacakan tadi, dan juga nanti juga akan dijelaskan mengenai dataset yang sudah kami cari untuk kemudian akan di processing dan kita lanjutkan hingga progres akhir. Nah, progres 1 sendiri kita akan memperkenalkan artikel kami ini tentang apa, dan mungkin simpelnya adalah paragraf ini seperti dijelaskan. Studi ini memperkenalkan sistem identifikasi penipuan kartu kredit berbasis machine learning dengan umpan balik untuk meningkatkan deteksi penipuan. Metode SVM terbukti paling efektif dalam klasifikasi data penipuan yang tidak seimbang dibandingkan metode lainnya. Penilaian ini juga mencakup analisis literatur, implementasi, dan evaluasi teknik pembelajaran mesin. Nah, sebenarnya sepanjang artikel ini dijelaskan juga atau dikenalkan sistem identifikasi penipuan kartu kredit yang efektif. Dari beberapa banyak metode kinerja pengklasifikasiannya juga termasuk nanti ada banyak, dan salah satu yang terbaik nanti keluar adalah yang metode SVM. Mungkin bisa di next. Nah, ini ada literatur survei di mana ya mungkin bisa sesuai paragrafnya, ada peningkatan pembelajaran mesin sangat penting dalam mendeteksi penipuan kartu kredit menggunakan metode seperti ANN, kinetic algorithm, support vector mesin, ya, dan beberapa yang lainnya. Nah, sebenarnya tantangan utama dari bulan ini lebih ke bagaimana kompleksitas dari model perilaku penipuannya. Gimana? Kayak ketidakseimbangan data dan pemilihan fitur yang optimal. Nah, metode hybrid seperti kombinasi algoritma genetik dan teknik pemilihan fitur menunjukkan hasil yang baik, akan meningkatkan presisi dari deteksi penipuan itu. Nah, dengan meningkatnya penggunaan e-commerce, metode manual menjadi kurang efektif. Nah, sehingga kita perlu perubahan. Atau biasanya kan perusahaan-perusahaan besar kayak ya mungkin bank-bank atau bahkan perusahaan yang udah go internasional kan tentu kalau memang metodenya masih manual sangat kurang efektif, dan mereka memerlukan metode kecerdasan buatan atau komputasi untuk mendeteksi penipuan ini biar lebih efisien. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alma. Baik, selanjutnya adalah propose system atau sistem yang diajukan pada literatur ini. Jadi, di sini untuk propose systemnya ini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama adalah data preprocessing. Jadi, di sini untuk mengolah suatu data itu sudah pasti diperlukan preprocessing. Preprocessing sendiri ini adalah langkah-langkah untuk memodifikasi dataset sebelum digunakan oleh algoritma machine learning apapun itu. Hal ini penting karena raw data atau data yang mentah ini tidak bisa langsung dievaluasi ketika dimasukkan ke dalam sebuah model. Oleh karena itu, proses ini sangat penting supaya dataset yang bersih ini bisa sesuai untuk analisis. Lalu yang selanjutnya adalah data classification. Jadi di sini, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, untuk klasifikasi ini salah satunya menggunakan model SVM, yang dimana SVM ini merupakan algoritma yang sangat populer untuk klasifikasi dan juga analisis pola. Hal ini digunakan untuk memprediksi pola dalam
dua kelas, maksudnya untuk dataset yang kami gunakan ini digunakan untuk memprediksi dua kelas, yaitu apakah kartu kredit ini penipuan atau kartu kredit ini sah. Nah, SVM ini bekerja baik dalam pengenalan pola, contohnya seperti pengenalan wajah atau kategorisasi teks. Dan ini juga mengurangi resiko serta bias gradien. Nah, SVM ini juga bisa menangani fitur kategorikal secara efisien selama training dan membantu mencegah overfitting. Nah, di sini ini adalah gambaran arsitektur propose system yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi yang pertama, di sini adalah database credit card atau dataset credit card fraud yang kami gunakan. Lalu selanjutnya dataset tersebut dianalisis dan di clean up atau dibersihkan, atau dengan kata lain di pre-processing. Nah, selanjutnya setelah data dibersihkan, maka baru dilakukan klasifikasi data dengan berbagai macam model. Nah, setelah diklasifikasi, lalu dianalisis mana performance yang paling baik, barulah nanti ditampilkan grafik representasinya untuk membandingkan mana performance yang paling baik. Nah, ini adalah sekilas penjelasan tentang dataset yang kami gunakan. Jadi dataset ini bernama Credit Card Fraud Detection yang terdiri dari data training dan juga data testing. Dataset ini terdiri dari 23 kolom. Untuk selengkapnya, saya akan langsung masuk ke Kaggle-nya. Oke, di sini bisa dilihat di sini terdapat 23 kolom. Jadi yang pertama ini untuk nomornya, lalu ini tanggal waktunya, ID number-nya, dan lain sebagainya. Jadi di sini terdapat data kategorikal dan juga data numerik seperti yang telah dijelaskan di sini. Jadi di stringnya ada 18, integer ada 12, desimalnya 8, dan yang lainnya ada 8. Dan di sini juga terdapat dua file seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat file untuk data testing dan juga file untuk data training. Oke, ini adalah literatur yang kami gunakan, yaitu berjudul Credit Card Fraud Detection Using Support Vector Machine yang diterbitkan pada tahun 2022, dan berikut ini adalah nama-nama penulisnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.